Shalom teman-teman youth semuanya. Kita kembali lagi di ibadah sore hari ini. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Dahsyat luar biasa. Yes. Oke. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sore hari ini Tuhan Kau telah memberi kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau ambil kesempatan ini Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita semua sama-sama angkat satu pujian. I'll live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, bread in my soul, holding life in my bones. There is no hesitation, love and affections is the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 whoa. Open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart
to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Na 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 na. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, Ya, halo teman-teman youth semuanya, selamat sore. Senang banget bisa sharing lagi firman Tuhan buat teman-teman youth. Dan hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang setia. Setia ya, kata setia ini jujur gampang banget diucapin, tapi susah buat dilakuin. Kenapa? Karena orang yang setia itu jarang banget gitu, jarang banget dan susah banget didapetin gitu. Dan hari ini kita mau belajar gimana sih cara kita bisa melatih kesetiaan kita, gimana sih kita bisa belajar untuk punya karakter setia ini. Kenapa? Karena penting banget dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal setia kita kepada Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin bahas satu pribadi yang luar biasa menurut saya tentang setia ini. Biasanya orang-orang mungkin perumpamaan penabur dan lain sebagainya, tapi hari ini saya mau ambil kisah dari Ruth ya. Ruth ini unik banget. Kenapa? Karena buat saya ya dia orang yang setia gitu. Kenapa? Kita lihat yuk sama-sama yuk. Kita buka sama-sama di Ruth 1. Saya baca sedikit dari Ruth 1, teman-teman semuanya. Ada satu keluarga namanya Naomi, punya suami namanya Elimelech, punya anak laki-laki 2. Ya, dikatakan di sini namanya Mahlon dan Kilion. Singkat cerita, Elimelech meninggal, suami Naomi, dan anaknya juga 10 tahun kemudian meninggal juga. 2 laki-laki yang meninggal, Mahlon dan Kilion. Jadi tinggal Orpa dan Ruth. Lalu Naomi ngomong sama kedua mantunya,
Naomi bilang begini, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan pada orang yang telah mati dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Dan Orpa lebih memilih pergi, tapi Ruth memilih untuk tinggal bersama dengan Naomi. Satu hal yang saya belajar dari Ruth, bahwa kesetiaan itu ternyata bukan berasal dari luar gitu, tapi kesetiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Hal yang pertama untuk kita belajar setia, yaitu kita harus belajar mengambil keputusan. Keputusan yang kita buat, keputusan yang Ruth buat untuk stay, untuk tetap tinggal bersama Naomi, itulah keputusan yang diambil untuk dia tetap setia sama Naomi sebagai mantu Naomi. Oke? Jadi hal yang pertama yang kita mesti belajar waktu kita ngambil, untuk kita memutuskan untuk setia, kita harus ambil keputusan dulu. Keputusan untuk kita setia. Oke teman-teman, Ruth memutuskan untuk stay tinggal sama Naomi. Oke. Dan langkah kedua, untuk keputusan itu berlanjut, dibutuhkan satu yang namanya komitmen. Oke, kesetiaan, kita belajar kesetiaan. Yang pertama, supaya kita bisa setia, kita harus ambil keputusan. Kedua, langkah berikutnya adalah komitmen. Keputusan tanpa komitmen gak bakal berlangsung lama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan hal yang kecil, teman-teman setia dalam hal kecil, teman-teman akan mengambil keputusan untuk setia. Dan untuk berlangsung lama, teman-teman harus komitmen. Seperti Ruth komitmen. Ruth komitmen untuk stay sama Naomi. Dia ngambil keputusan dan dia komitmen. Oke? Dan ternyata nggak sampai di situ aja, teman-teman. Ruth stay sama Naomi dan Ruth tinggal sama Naomi bukan karena Naomi kaya ternyata. Bukan karena Naomi punya apa-apa, bukan. Tapi ditulis di Ruth 2 bahwa Ruth harus bekerja untuk mendapatkan makan. Sedangkan Naomi, ibu mertuanya, tidak bisa bekerja mungkin karena udah tua gitu. Dan Ruth bekerja untuk mencari makan. Dia memungut jelai. Oke? Dia memungut jelai. Dan yang saya lihat di sini, saya belajar dari Ruth. Kebetulan saya saat teduh lagi Ruth, teman-teman, dan saya lihat wah, pas banget gitu untuk kita belajar tentang setia, belajar dari Ruth. Setelah kita ngambil keputusan, yang kedua kita komitmen, dan yang ketiga adalah begini, teman-teman. Ada persistence, ada persistensi, ada satu tindakan yang nggak cuma flat gitu ya, tapi grafiknya makin naik, dinamis gitu ya mungkin ya, progresnya makin baik gitu. Itu persistence. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngambil keputusan, kita komitmen, kita ngelakuin segala sesuatu komitmen, dan nggak cuma kasih asal-asalan, tapi gini, persisten, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Dan Ruth juga ngelakuin itu. Dia cari makan, dia memungut jelai di tanahnya Boas. Dan teman-teman tahu, ditulis bahwa begini, di ayat 17, Ruth 2:17, firman Tuhan bilang begini, maka ia memungut di ladang sampai petang. Dari pagi sampai petang. Artinya, wow, Ruth bekerja kasih yang terbaik. Persistence yang ditunjukkan sama Ruth, teman-teman semuanya. Dan seringkali dalam kehidupan kita ini,
ketika kita, teman-teman youth mungkin yang sedang kuliah, yang nanti akan bekerja, seringkali waktu kita nanti dapat pekerjaan yang pertama gitu ya, kita pasti lihat gajinya kecil atau gede gitu ya. Kalau gede, ya gua akan ngelakuin yang terbaik nih. Ternyata teman-teman, kita diajarin bahwa untuk kita bisa dapat sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Keputusan yang kita ambil di awal harus disertai dengan komitmen, dan itu juga nggak cukup. Komitmen harus juga dilengkapi dengan persistensi. Harus semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Itu yang mungkin hari ini dibuat perbedaan antara orang percaya dan yang nggak percaya. Orang-orang percaya harusnya ketika dikasih tanggung jawab, ketika dikasih tugas, ketika dikasih kerjaan, harus ada progres, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Amin, teman-teman. Dan hari ini 3 hal yang mau kita belajar untuk kita bisa belajar untuk setia gitu. Karena Tuhan bilang di Lukas 16 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil. Ruth setia dalam perkara kecil. Dia ngambil keputusan, stay dengan Naomi, komitmen, dan dia lakuin hal yang dia buat saya kecil, mungut jelai, tapi dia tunjukkan kerajinannya sampai akhirnya dia menikah dengan Boaz. Dan teman-teman tahu Boaz dan Ruth ini akan punya keturunan namanya Isai, dan Isai akan melahirkan Daud, raja Israel. Dan Daud nanti akan terus keturunannya akan melahirkan juru selamat namanya Yesus. Dan Boaz, Ruth, dan Ruth ini satu pribadi yang luar biasa menurut saya. Dari keputusan yang diambil, komitmen, persistensi. Persistence untuk ngelakuin hal-hal yang lebih dan lebih lagi, teman-teman. Dan saya belajar bahwa itu yang harus kita milikin, anak-anak Tuhan, untuk kita bisa buat perbedaan di dunia ini. Bahwa iya, kami ini anak Tuhan, saya anak Tuhan. Ketika saya dikasih tugas, ketika saya dikasih tanggung jawab, saya akan melakukannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena firman Tuhan bilang begini, setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan suka banget sesuatu yang kecil, dan nantinya kamu akan terima sesuatu yang besar. Amin, teman-teman. Setia dalam perkara kecil, kamu akan pasti setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin, teman-teman. Dan 3 hal itu aja yang saya mau bagiin hari ini. Singkat, sederhana, tapi biarlah hari ini firman Tuhan hari ini bisa menjadi modal buat kita semua. Karena ternyata kesetiaan itu gak bisa kita dapetin dari luar. Kesetiaan itu gak bisa kita beli dari mana-mana, gak bisa. Ternyata kesetiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Coba cek masing-masing, teman-teman. Semua orang punya yang namanya setia, tapi untuk kita melatihnya, kita harus belajar untuk ngambil keputusan, komitmen, dan persistensi. Makin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Itu aja, teman-teman, hari ini. Dan kita tutup dalam doa. Saya juga mau berdoa buat teman-teman youth, supaya di kehidupan kita yang akan datang nanti, kita punya modal ini, teman-teman. Dan kita, ketika kita terima tugas, tanggung jawab, akan ada perbedaan antara orang-orang yang belum percaya Tuhan dan sudah percaya Tuhan. Amin, teman-teman. Ketika orang-orang melihat bahwa agamanya Kristen, tapi bukan sembarang Kristen mungkin, tapi waktu teman-teman diterima kerja, dilihat agamanya Kristen dan ternyata beda memang.
orang Kristen tuh luar biasa. Kalau dikasih tugas tanggung jawab kecil, setia, akhirnya dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Akhirnya berkatnya pun juga besar. Amin teman-teman. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh belajar tentang setia. Kami percaya satu hal, bahwa kesetiaan itu bukan dari luar sana Tuhan, tapi kesetiaan itu ada dalam diri kami sendiri. Dan kami mau belajar untuk melatihnya, berlatih agar kami belajar setia. Kami akan mengambil keputusan, kami akan komitmen, dan kami akan belajar untuk persistence. Untuk kami belajar kasih yang lebih lagi, lebih baik lagi, dari hari ke hari, lebih baik lagi. Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan, khususnya teman-teman youth kami Tuhan, dalam kuliah mereka, dalam mereka yang nanti akan bekerja, mungkin juga Tuhan akan masuk ke dalam dunia kerja. Tuhan berkati mereka, karena kami percaya Tuhan menolong setiap orang yang bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman sekalian. God bless.